Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan membahas soal-soal tentang uji pengetahuan dalam PPG ya. Jadi baik PPG prajabatan maupun PPG dalam jabatan maupun zaman ketika masih SM3T dulu itu sudah ada yang namanya uji pengetahuan. Jadi uji pengetahuan ini adalah tes terakhir setelah mengikuti serangkaian kegiatan program profesi guru. Jadi ini tesnya dari pusat langsung melalui komputer seperti itu ya. Seperti ujian CPNS. Baik, di dalam soal-soal UP atau uji pengetahuan itu biasanya yang ditanyakan adalah tentang soal-soal sosial kepribadian guru, soal pedagogik, dan juga soal profesional. Jadi mencakup aspek secara keseluruhan. Kalau SKB CPNS itu biasanya ada pedagogik dan profesional ya yang mendominasi. Tetapi kalau di UP ini sosial kepribadian juga memegang peranan yang sangat penting dan lumayan seperti itu. Baik, kita akan bahas ya contohnya. Contoh soal yang pertama. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi unggul siswa. Atau E. Sangat setuju dengan tindakan guru tersebut dalam membantu peningkatan prestasi unggul siswa. Jadi ada sangat tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Jadi apapun alasannya, kalau modelnya ancaman atau pemaksaan itu tidak bagus dan sangat tidak setuju ya. Maka jawabannya adalah A ya, sangat tidak setuju. Walaupun outputnya untuk meningkatkan atau untuk membuat prestasi unggul, tetapi kalau prosesnya saja sudah tidak dilaksanakan dengan baik, nyaman, menyenangkan. Karena pembelajaran itu kan pada hakikatnya gimana menarik siswa dengan cara yang menyenangkan seperti itu. Supaya memang prosesnya baik dan akhirnya juga baik. Tapi kalau dimulai dari ancaman, pemaksaan, nah itu sangat disayangkan ya. Baik, jawabannya A. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Baik, jadi apabila di sekolah tempat guru tersebut mengajar banyak berbagai latar belakang gitu ya. Ada yang latar belakang budayanya berbeda, tingkat ekonominya berbeda. Jadi dengan adanya perbedaan tersebut fungsi guru atau peran guru seperti apa? Itu yang ditanya. Sikapnya seperti apa? Jadi kalau A ini mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama, ini malah akan menimbulkan perbedaan ya. Jadi kelompok-kelompok seperti itu tidak bagus. Lalu kalau yang B, menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. Jadi kalau ini ambigu, kalau perilakunya tidak baik diwajarkan, kan tidak ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kalau perilakunya positif iya, tapi di sini ambigu dan perilaku anak didiknya. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku.
Kalau perbedaan pemikiran masih wajar, tapi kalau perbedaan perilaku, kalau yang satu misalkan yang penghasilan lebih tinggi, misalkan itu perilakunya agak kurang baik, maka sikapnya wajar aja karena begini, tidak bisa seperti itu ya. Jadi yang B bukan ya. Lalu yang C, berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Baik, perbedaan adalah fakta yang tidak dapat dihindari. Tapi perilaku yang dihasilkan bisa dibentuk. Seperti itu ya, bisa diarahkan, bisa dibimbing. Walaupun faktanya terdapat perbedaan, tapi fungsi seorang guru tidak bisa membiarkan begitu saja. Jadi kalau ada perilaku yang agak tidak baik, dibimbing, dibina gitu. Jadi tidak menampakkan adanya perbedaan, seperti itu ya. Lalu yang D, mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Oke, bisa ini. Kalau kita lihat dulu yang E, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Tapi kalau sikap guru yang lebih komplit di sini, yang D betul juga. Tapi kan kalau sosial kepribadian ini adalah dituntut yang paling bijaksana, yang paling bagus, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah E. Kalau yang D baru mengurangi. Tapi kalau yang E itu peka terhadap perbedaan dan perannya juga jelas, yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Jadi meskipun berbeda harus ditumbuhkan sikap menghargai satu sama lain, seperti itu. Jadi ada perannya. Jadi di situ ya sikap guru yang baik. Itu adalah E. Baik. Kita lanjut soal selanjutnya. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Jadi anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Jadi kalau sempat dilaporkan kesalahan mereka ini, anak tersebut diancam, seperti itu ya. Ini jatuhnya soalnya. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Baik. A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas, serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas, agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Atau D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam satu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Berarti jika dilihat ini jawaban A, B, C, D, dan E. Yang A, memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket. Jadi belum ada mediasi, ibaratnya belum ditanya apa permasalahannya, kenapa bisa begitu, tiba-tiba memberi hukuman. Tidak seperti itu ya. Berarti yang A bukan. Yang B, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket, serta menyampaikan hasilnya. Sudah ada laporan, masih dievaluasi kembali. Jadi kurang tepat ya. Jadi kalau sudah ada laporan seperti itu berarti kan sudah ada permasalahan. Nanti kalau masih menunggu dievaluasi dulu, baru tahu hasilnya, baru disampaikan, masih membutuhkan waktu yang lama. Jadi kasihan yang melapor tadi juga. Lalu yang C, memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Langsung memberikan teguran ya. Jadi ini langsung menerima laporan dari anak tersebut, tidak seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau ada permasalahan seperti ini kalau bahasa kitanya dimediasi atau difasilitasi untuk bertemu terlebih dahulu, dikumpulkan, dinasehati,
teliti, ditanya kenapa seperti itu, apa benar seperti ini, begini, untuk mendapatkan hasilnya seperti itu. Kita lihat apa ada pilihan yang seperti itu. Yang D, merekomendasikan guru BK. Nah, kalau bisa diatasi terlebih dahulu sebelum langsung ke BK. Lalu yang E, memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi. Nah, ini dia yang E ya. Jadi memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan. Nah, baru nanti dinasehati terlebih dahulu agar anggota semua menyadari tugas masing-masing, tahu kesalahannya apa. Nah, seperti itu. Baik, jawabannya E. Nomor selanjutnya. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu karena guru bekerja seperti robot. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. C. Saya bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali. D. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. E. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Saya ingatkan sekali lagi, ini untuk pembelajaran bersama, bahwa soal UP dipilih mana yang paling baik dan paling bijaksana. Jadi kalau A ini tadi lebih baik saya tinggalkan sama sekali, waduh, jangan dipilih ya yang seperti itu. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. Waduh, yang penting dikerjakan tapi hasilnya nggak bagus ya, sama aja tidak, jangan dipilih ya. Lalu C, saya bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali. Aduh, belum baik ya. Yang D, hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Wah, ini sama aja. Yang penting dikerjakan, tuntas tidak tuntasnya itu tergantung situasi. Waduh, tidak seperti ini ya. Jawabannya yang paling tepat adalah E, yang paling baik, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. B. Menarik orang itu sambil membentaknya agar anak melihat bagaimana caranya membalas perlakuan orang yang tidak benar. C. Memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana caranya menjaga harga diri. D. Mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana caranya menghindari keributan. E. Mengajak berbicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dengan kondisi sengketa. Baik, kalau yang A, membalas makian orang itu agar anak tahu Anda bukan orang yang lemah. Wah, tidak ya. Makian balas makian, tidak benar. B. Membentaknya, menarik orang itu sambil membentaknya, tidak juga. Yang C juga sama ya. Yang D. Mendiamkan orang itu segera menyingkir dari tempat, lari dari permasalahan. Tidak seperti itu, walaupun tujuannya menghindari keributan. Jadi lebih baik yang E. Mengajak berbicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Jadi kalau ada permasalahan, diselesaikan baik-baik, bicara baik-baik tapi tegas, seperti itu ya. Baik, seperti itu aja pembahasan soal-soal pada kali ini. Di part 1 ini, nantikan pembahasan soal-soal di part 2 dan part selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.